Di awal kisah, di sudut kota kecil yang tenang, berdiri sebuah salon kecantikan bernama Salon Cantika. Pemiliknya, Mbak Ratna, adalah perempuan parubaya dengan wajah awet muda yang selalu tampak bersinar. Banyak yang heran, karena sejak membuka salon 15 tahun lalu, wajahnya seakan tak pernah menua sedikit pun. Salon Cantika selalu penuh pelanggan. Semua wanita yang datang ke sana keluar dengan penampilan memukau, kulit cerah bersinar, rambut indah, dan aura berbeda. Tapi tak sedikit juga yang setelah beberapa minggu menghilang, bahkan ada yang dikabarkan meninggal secara misterius. Seseorang bernama Rina, seorang jurnalis investigasi muda, mulai curiga. Ia berpura-pura menjadi pelanggan baru dan mencoba perawatan paket rahasia, yang katanya hanya ditawarkan untuk tamu khusus. Setelah melalui serangkaian ritual aneh, dengan aroma dupa menyengat, ruang perawatan gelap, dan bisikan mantra, Rina mulai mengalami mimpi buruk tiap malam. Ia melihat wajah-wajah perempuan tanpa mata, tubuh-tubuh terperangkap dalam cermin, dan suara tangisan meminta tolong. Rina pun mulai menyelidiki latar belakang Mbak Ratna. Ia menemukan bahwa Ratna dulunya adalah dukun kecantikan yang tersohor di Jawa Tengah, dan sempat menghilang selama 3 tahun sebelum tiba-tiba membuka salon dengan kesuksesan luar biasa. Konon, ia melakukan perjanjian pesugihan dengan makhluk halus penjaga kecantikan. Setiap 6 bulan, ia harus memberikan 1 jiwa perempuan muda untuk ditukar dengan kecantikannya yang abadi. Malam itu, Rina kembali ke salon untuk mengungkap semuanya. Tapi ia tidak pernah kembali. Beberapa minggu kemudian, Salon Cantika mengumumkan perawatan eksklusif baru bernama Rina Glow. Malam sebelum ia menghilang, Rina menyelinap ke salon setelah jam operasional. Dengan kamera kecil yang disematkan di dalam bros, ia berjalan melewati ruang resepsionis yang remang, menyusuri lorong sempit ke arah ruang perawatan utama. Aneh, lampu-lampu tetap menyala, dan aroma dupa masih tercium, padahal seharusnya salon itu sudah tutup 2 jam lalu. Saat membuka pintu ruang perawatan VIP, Rina menemukan sesuatu yang tak pernah dilihatnya sebelumnya, sebuah cermin besar berbingkai emas tua, berdiri sendiri di tengah ruangan. Cermin itu tidak memantulkan dirinya dengan sempurna. Di dalam pantulan, ia melihat sosok perempuan lain berdiri di belakangnya, berkulit pucat dan mata hitam legam, menatapnya kosong. Tiba-tiba, cermin itu bergetar, dan suara lirih terdengar, "Tolong, keluarkan aku." Seketika lampu padam, Rina hanya bisa mendengar langkah pelan dan napas berat mendekatinya. Ia menyalakan senter ponsel dan menyorot ke cermin, tapi bayangannya sendiri menghilang. Yang ada hanyalah wajah-wajah perempuan menempel di sisi dalam kaca, seperti terjebak di balik permukaan. "Rina," suara berat terdengar dari sudut ruangan. Mbak Ratna muncul, wajahnya masih cantik tapi kini tampak seperti topeng, terlalu mulus untuk manusia biasa. Ia tersenyum tenang. "Kamu seharusnya tidak melihat ini, nak, tapi mungkin kamu akan jadi koleksi terbaikku." Seketika tubuh Rina membeku, tidak bisa bergerak. Cermin itu menyala terang, menyedot bayangannya masuk ke dalam. Di detik terakhir sebelum kesadarannya hilang, Rina melihat puluhan perempuan muda di dalam sana, memukul kaca, berteriak tanpa suara. Di luar, alarm ponsel Rina berbunyi sebentar sebelum sunyi. Pesugihan yang membuat Salon Cantika begitu luar biasa dan mengerikan. Belasan tahun lalu, Ratna bukanlah siapa-siapa. Ia hanya seorang perias pengantin keliling di desa terpencil di lereng Gunung Lawu. Hidupnya penuh kesulitan, suaminya kabur, dan anak semata wayangnya meninggal karena demam berdarah. Dalam keputusasaan, Ratna mencari jawaban, dan ia menemukannya lewat cerita dari seorang dukun tua di pasar, tentang pesugihan kaca ayu. Konon, di hutan angker dekat Candi Ceto, ada sebuah cermin tua yang dulunya milik seorang putri kerajaan. Sang putri cantik luar biasa, namun terkutuk karena mencintai kesempurnaan lebih dari hidup manusia. Ia akhirnya mengorbankan pelayannya satu persatu untuk memperpanjang kecantikannya, hingga akhirnya dikutuk menjadi roh penjaga cermin. Ratna, dalam ritual terlarang yang dipandu si dukun, datang ke hutan dengan sesajen, rambut, darah, dan boneka dari rambut bayi pertamanya yang telah meninggal. Ia bersumpah untuk memberi cermin itu kehidupan baru. Saat tengah malam, cermin muncul di antara kabut hutan, dan perjanjian dimulai. "Setiap 6 bulan 1 jiwa perempuan muda, dan kau akan tetap cantik. Tapi ingat, semakin banyak kau beri,
semakin dalam kau tenggelam dalam bayanganmu sendiri. Ratna pun membawa cermin itu pulang. Ia membuka salon kecil di kota, dan mulai menyeleksi korban pertamanya, pelanggan yang kesepian, yang tak punya keluarga, yang tak akan dicari. Cermin itulah yang membuat pelanggannya tampak bersinar, tapi hanya sementara. Setelah kecantikan itu memudar, mereka lenyap satu persatu, dan wajah mereka muncul dalam pantulan cermin. Kini, Ratna sudah terlalu dalam. Ia tak bisa berhenti. Jika tidak memberi jiwa, cermin akan mengambil miliknya sendiri, dan wajah cantiknya akan membusuk dalam semalam. Dan saat Rina menghilang, wajah Ratna justru tampak lebih muda dari biasanya.